Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini aku mau cerita tentang seputar kelahiran Bung Karno. Nah, Bung Karno lahir tanggal 6 Juni 1901. Itu merupakan suatu pertanda abad baru dari kelahiran putra Sang Fajar. Jadi Bung Karno dilahirkan oleh Ida Yunyoman-Rai, seorang perempuan kasta Brahmana, dengan ayahnya yang namanya Raden Sukemi Sosrodihardjo, seorang keturunan Jawa, yaitu keturunan bangsawan dari Kediri. Nah, pada saat itu Raden Sukemi itu bekerja di Bali, di Gubernemen Bali sebagai guru. Kemudian beliau bertemu dengan Ida Ayu Nyoman-Rai. Waktu itu Ida Ayu masih gadis yang suka membersihkan pura. Jadi Ibu Soekarno itu awalnya agamanya Hindu dan merupakan kasta Brahmana. Pertentangan waktu Raden Sukemi melamar Ida Ayu Nyoman-Rai itu ditentang keras oleh orang tuanya karena mereka berbeda agama, dan pada saat itu tidak ada orang Bali yang menikah dengan orang di luar Bali. Setelah Perang Dunia Kedua itu baru ada beberapa. Nah, untuk mempertahankan cintanya, Pak Sukemi itu mengajak Ibu Ida Ayu Nyoman-Rai itu kawin lari. Kemudian mereka minta bantuan kepada kepala polisi yang kebetulan itu adalah teman dari ayahnya Soekarno. Dan kemudian oleh polisi itu mereka berdua setelah kawin lari itu diamankan, maksudnya biar aman. Nah, karena mereka melakukan suatu kawin lari yang tidak lazim pada saat itu, akhirnya mereka, Ibu Ida Nyoman-Rai itu kena denda $25, dan itu beliau melunasi dendanya itu dengan menjual perhiasan. Nah, setelah menikah itu hubungannya dengan keluarga dan masyarakat Bali kan tidak baik. Akhirnya Raden Sukemi memutuskan untuk meninggalkan Bali dengan membawa istrinya dan pindah ke Surabaya. Dan di Surabaya lah Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901. Jadi Soekarno itu anak kedua ya dari dua bersaudara. Yang pertama kakaknya itu Suhatini apa siapa itu namanya? Sukarmini nama kakaknya. Sukarmini nama kakak Soekarno. Kalau kalian nggak tahu, biasanya Sukarmini juga aktif di dalam Partai Nasional Indonesia pada saat itu ya. Oke. Nah, pada saat dilahirkan, Soekarno itu terjadi letusan Gunung Kelut yang merupakan pertanda kalau Gunung Kelut meletus itu berarti pertanda bahwa alam itu menyambut bayi Soekarno. Tetapi kalau kepercayaan di Bali itu umpamanya ada bayi lahir itu berarti menolak bayi itu dilahirkan itu. Kalau alam itu marah. Tapi kan ini Soekarno lahirnya di Jawa. Jadi kalau umpamanya Gunung Kelut meletus, yang ada di Kediri meletus, itu berarti pertanda bahwa bayi ini sangat diinginkan dan bayi ini akan membuat perubahan besar di Nusantara. Itu ya. Oke. Kemudian Soekarno itu lahir pada saat berbarengan dengan Fajar Menyingsing. Oleh karena itu beliau juga dikenal sebagai putra Sang Fajar. Soekarno putra Sang Fajar itu karena beliau juga dilahirkan waktu Fajar Menyingsing gitu. Dan kemudian ibunya itu selalu menekankan beliau bahwa Soekarno, kamu jangan lupa nak, kalau kamu itu putra Sang Fajar itu. Nah, sebenarnya nama Soekarno itu bukan Soekarno ya, tapi Kusno. Kalau istri pertamanya Soekarno yang namanya Inggit Ganas itu kan memanggilnya Engkus ya, itu berasal dari Kusno. Sebenarnya namanya bukan Soekarno nama lahirnya itu, tetapi Kusno. Kemudian diganti menjadi Soekarno karena
waktu itu Soekarno sering sakit-sakitan, akhirnya namanya diganti menjadi Soekarno. Sebenarnya Soekarno nggak suka dengan nama itu, beliau kurang suka gitu loh. Oke. Dari Surabaya Soekarno pindah ke Mojokerto, jadi masa kecilnya juga di Mojokerto, juga pernah menghabiskan masa kecilnya di Kediri. Jadi kalau teman-teman ke Kediri jangan lupa mampir ke dalam pojok itu kecamatan, masuk ke dalam kecamatan Wates ya. Jadi Soekarno juga pernah tinggal di situ. Dan kenapa Soekarno itu pecinya miring ke kanan apa ke kiri ya, itu karena menutupi bekas luka waktu jatuh di Kediri gitu. Jadi ada bekas luka di keningnya Soekarno, untuk menutupinya tuh pecinya itu agak miring gitu. Nah, oke teman-teman, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.